Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Yunus ayat 100. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang pertama ini khatib berwasiat, sebagaimana Allah tetapkan wasiat itu untuk kita semua. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang serius, tidak main-main. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini wa antum muslimun, kecuali kalian berada dalam keadaan muslim. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib mengajak, mari kita sejenak untuk sama-sama memahami. Ada satu asar dan sebagian ulama mengatakan ini adalah hadis qudsi yang diawali dengan kalimat qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penghulu kami.
Qala azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla pernah berkata, apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, bahasanya, inna min ibadi, sesungguhnya ada di antara sebagian hamba kami, man la yasluhu imanuhu ilal faqra, yang imannya tidak akan baik kecuali hambaku ini diberikan ketetapan dalam kehidupan ini dalam kondisi fakir atau miskin. Walau basattu alaihi, andaikan aku lapangkan dia, hambaku itu, dengan dunia, dengan kekayaan, labsadahu dzalika, niscaya imannya, agamanya pasti akan rusak. Ini yang pertama. Bahkan di dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan dalam surat As-Surah, walau basatallahu, dan seumpama hambaku aku lapangkan rezekinya. Ini Allah yang langsung menyampaikan kepada kita, menginformasikan kepada kita. Walau basatallah, andaikan Allah melapangkan li'ibadihi, rezeki kepada hamba-hambanya, semua hamba-hambanya dilapangkan rezekinya, maka bahasanya la bagau fil ardi, lam menunjukkan, lam taukid, benar-benar hambaku itu hidup mereka akan melampaui batas dalam sifat dan juga sikapnya. Tetapi Allah memilih siapa yang berhak mendapatkan di antara hambaku sesuai dengan imannya, ia harus mendapatkan kekayaan itu, yang dengan kekayaan itu hambaku menjadi baik imannya. Oleh karena itu, hadis yang selanjutnya, redaksi hadis yang selanjutnya, wa inna min ibadi ma la yasluhu imanuhu, dan ada juga di antara sebagian hamba-hambaku yang imannya tidak akan baik, illal gina, kecuali hambaku ini aku anugerahi dengan kekayaan, dengan dunia. Ada yang diberikan kelapangan dalam urusan dunianya, diberikan uang yang banyak, kekuasaan, usaha, dan lain sebagainya. Dan yang dengan kekayaan ini mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walau abqartuhu, andaikan hambaku ini aku fakirkan keadaan hidupnya, labsadahu dzalika, maka imannya tidak akan pernah baik, justru agamanya pun menjadi rusak. Artinya semua itu merupakan ketetapan Allah. Allah mengatur dengan ilmunya bagaimana mengatur, mengurus hamba-hambanya yang beriman agar imannya selalu kuat, istiqomah di atas agama. Kemudian ada juga yang sebaliknya, ada juga kelanjutan dari hadis itu, wa inna min ibadi, dan ada juga di antara sebagian hambaku ma la yasluhu imanuhu illal faqra illa sihah. Ada di antara sebagian hamba kami yang imannya tidak akan baik kecuali Allah berikan kesehatan. Walau asqamtu labsadahu dzalika, andaikan hambaku justru dalam hidupnya lebih banyak diberikan sakit, niscaya imannya justru tidak akan kuat, agamanya justru akan semakin rusak. Oleh karena itu, di antara hamba-hambaku aku berikan kesehatan bagi mereka yang dengan sehatnya mereka mensyukuri dan mengagungkan namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa inna min ibadi ma la yasluhu imanuhu illa saqami, dan ada juga di antara sekian hamba-hambaku yang tidak akan baik imannya
imannya akan baik manakala Allah berikan ujian berupa sakit atau kelemahan. Tidak sedikit orang yang ketika diberikan kesehatan oleh Allah, diantar urusan dunianya, kekayaannya, kekuasaannya, di usia-usia muda sampai di pertengahan, barangkali 40, antara 50 tahun. Kemudian dengan kekayaan dan kekuasaan mereka berbuat melampaui batas. Tetapi apa yang Allah takdirkan di saat Allah berikan ia ujian, musibah, jabatan sudah tidak lagi melekat pada dirinya, kekuasaan sudah tidak melekat pada dirinya, kekayaan sudah mulai berkurang, kesehatan sudah mulai berkurang, maka intinya Allah akan mengarahkan dia dengan petunjuknya untuk menyadari perjalanan dalam hidupnya. Kemudian setelah dilemahkan orang tersebut, maka justru disitulah Allah akan membukakan cahaya iman kepada orang tersebut. Sehingga tidak sedikit orang yang ketika diberikan kekayaan, kesehatan, ia justru melampaui batas, tetapi di saat ia dikembalikan kepada Allah, walaqad khalaqakum min dha'fin, asal kejadian kita semuanya adalah lemah. Maka di saat dikembalikan kepada asal kejadiannya, lemah kembali, maka ia kemudian menyadari semuanya itu. Dan imannya akan semakin membaik. Tidak sedikit yang seperti itu. Justru malah tadi sebaliknya. Tidak sedikit orang yang diberikan kelapangan dan lain sebagainya dalam urusan dunianya, mereka bersifat dan bersikap yang melampaui batas. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhirnya, wa inna min ibadi, dan ada juga di antara hamba-hambaku mayat lubu, yang memohon meminta kepadaku baban minal ibadah, agar ia bisa melaksanakan ibadah yang hebat, yang luar biasa, yang spesial. Kalau dalam rukun Islam barangkali zakat dan ibadah haji. Sebab keadaan ini hanya diprioritaskan oleh Allah bagi mereka yang dilapangkan oleh Allah rezekinya. Oleh karena itu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan aku akan menempuh hidup di atas yang halal itu? Dan bagaimana jika aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan aku menjauhi yang haram itu? Kemudian yang ketiganya, aku tunaikan sholat yang 5 waktu, dan aku tunaikan saum di bulan Ramadan, a'adkhulu al-jannah. Bisakah dengan 4 hal ini aku bisa masuk surga? Qala na'am, benar. Dengan 4 hal itu kamu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada poin tadi, ada seorang hamba, ada di antara sekian hamba-hamba kami yang memohon kepada kami, kata Allah, agar ia bisa menunaikan ibadah yang luar biasa, yang hebat, zakat, ibadah haji, atau bisa jadi tahajudnya. Sebab tahajud itu merupakan salah satu ibadah yang akan mengangkat kehormatan, kemuliaan seorang mukmin. Sebagaimana malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW 5 pesan. Pertama, isma syi'ata, hiduplah sesukamu wahai Muhammad. Fa innaka mayyitun, tetapi ingatlah engkau pasti akan mati. Yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, cintailah siapapun yang hendak engkau cintai di dunia ini, tetapi ingatlah fa innaka mufarikuhu, tetapi sesungguhnya siapapun yang engkau cintai, engkau bela hari ini, engkau dukung, semuanya pasti akan meninggalkan dan berpisah denganmu. Yang ketiganya, wa'mal ma syi'ta, perbuatlah engkau di dunia apapun yang engkau ingin lakukan, mau taat, mau maksiat,
mau mengambil yang haram, meninggalkan yang halal, atau justru sebaliknya ingin berbuat kebaikan, mengambil yang halal, meninggalkan yang subhat, yang haram, lakukan sesukamu. Fa innaka majiyun bihi. Tapi ingatlah, tidak ada perbuatan yang kau lakukan, mau sendiri ataupun berjamaah, sembunyi atau terang-terangan, maka semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, wa'lam anna syarfal mu'min biqiyamihil lail. Ingatlah wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Dan wa'lam anna izzul mu'min, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu istighna'uhu anin nas, merasa cukup, tidak butuh lagi kepada makhluk, tetapi ia mencukupkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi kepada pokok yang tadi, ada di antara seorang hamba, ada beberapa hamba aku yang memohon agar ia bisa melaksanakan ibadah yang spesial, yang luar biasa tadi. Tetapi kata Allah, wa akupuhu, tetapi aku justru mencegahnya untuk melakukan apa yang diniatkan, yang diinginkan oleh hambaku untuk melakukan kebaikan atau ibadah yang hebat tadi itu. Bisa jadi tahajudnya, bisa jadi ibadah umrah atau hajinya, zakatnya. Kenapa Allah menghalanginya? Makanya kata Allah, likai la yadkhulu, ini yang perlu kita perhatikan bahasanya, likai la yadkhulu fi qulubihimul ujbu, agar kami tidak memasukkan ke dalam hatinya dengan ibadah yang diinginkan, yakni sifat ujub di dalam hatinya. Tidak sedikit orang yang kemudian ia diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan ibadah-ibadah yang hebat itu, kemudian mereka berbangga diri seolah diri yang paling taat, diri yang paling daripada yang lainnya. Dan terkadang tidak sedikit kemudian ia sampaikan apa yang telah ia dapatkan, apa yang telah ia lakukan dari amalan-amalan yang hebat itu, tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan validasi atau pengakuan dari manusia bahwasanya dirinya telah melakukan dan mampu melakukan ibadah-ibadah yang hebat itu. Inilah hikmah dibalik kenapa di antara sekian hamba-hamba kami, makanya Allah Subhanahu wa taala akan mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Pernyataan yang terakhir inilah yang menarik. Kata Allah, inni rabbul alamin, aku adalah Tuhan semesta alam. Udabbiru umur ibadi, aku mengatur seluruh urusan hamba-hambaku bi ilmi, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku, tetapi aku mengatur semua urusan hamba-hambaku semuanya seiring, sejalan, sesuai dengan ilmuku yang aku sandarkan ketentuan itu, pengaturan itu, ma fi qulubihim, dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu pintu surga itu nanti sangat banyak. Jalan untuk masuk ke dalam surga itu tidak sedikit. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak usah merasa ngiri terhadap kebaikan sebagian di antara saudara kita yang diberikan kebaikan. Justru itulah cara Allah justru melindungi agamanya, melindungi imannya, dan juga sebaliknya. Tetapi yang pasti satu sama lain, wa ja'ala ba'dakum ba'da sukhriya, tetapi semuanya memiliki kelebihan masing-masing, dan satu sama lain juga ada kekurangan satu sama lain, yang satu sama lain intinya agar saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Inni udabbiru amri bi ilmi ma fi qulubihim, aku mengatur hamba-hambaku sesuai dengan ilmuku, dengan mempertimbangkan keimanan yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu tidak sedikit kita mendengar dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ahli surga itu bukan dengan sholatnya saja
dengan siamnya saja, dengan zakatnya, tetapi ada juga yang dengan menjaga hatinya. Setiap malam sahabat ini memohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku memiliki sifat hati iri, sifat dengki, sifat sombong, semua sifat-sifat buruk hilangkanlah wahai Tuhanku. Ini adalah seorang hamba yang disinyalir oleh Nabi ketika Nabi bersama sahabat, sebentar lagi bakal ada seorang ahli surga. Dan tidak ada amalan yang spesial kecuali hanya itu, menjaga hatinya dari perbuatan, dari sifat-sifat yang jelek. Ada juga sebagian seorang wanita yang masuk surga ternyata hanya dengan seteguk air diberikan kepada seekor anjing. Banyak sekali cara Allah memasukkan hambanya ke dalam surganya dengan memberikan rahmat, yang dengan rahmatnya ia melakukan kebaikan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan imannya. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, semoga kita semua bisa mengambil hikmah di balik apa yang tadi disampaikan dalam sebuah asar sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua ibadah, rangkaian ibadah, baik mahdoh atau ghairu mahdoh yang kita lakukan, semuanya menjadi asbab Allah merahmati kita, meridhoi kita, memberkahi kita, dan menjadi kifarat dari dosa-dosa kita semua. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami. Rahmatilah, kasih sayangilah mereka berdua, baik yang masih ada ataupun sudah tiada. Ya Allah, capaian kami hari ini tidak luput dari doa dan tangisan mereka semua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, kami memohon ridha-Mu dan surga-Mu. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar, dan kami memohon jauhkanlah dari bendu-Mu, dari kebencian-Mu dan juga neraka-Mu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, Tuhan kami, perbaikilah agama kami, sebab agama adalah benteng bagi kami. Wa aslih dunyana allati fiha ma'ashina. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, sebab dunia adalah tempat tinggal kami. Wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'adina. Dan ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, sebab akhirat tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami bukan sekedar kami menjalani hidup, tetapi semua hidup kami senantiasa ada dalam ridha-Mu dan menjadi kebaikan untuk kami di sisi-Mu ya Rabb. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Dan jadikanlah kematian kami kelak, anak kami, anak cucu kami, ya Allah, jadikanlah tempat istirahat yang paling damai, yang paling menenangkan bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum baina taswiyati sufufin tamamis shalah. Lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi